I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding the road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen they effort, this piss poor. I got too much, I gotta tend to. Yo, what's up, yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Honda Brio. Wow, lagi-lagi nih, tamu kita datang dari pecinta Brio. Penasaran kan ya, seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh Seva.id bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gue tunggu nih, mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya Seva.id. Ini dia modifikasi Go dan Lucky. Halo Bro Erik. Halo Bro. Baik bro. Wow, keren nih. Ini lagi ya, maksud gua di Seva itu muncul lagi nih. Brio lagi. Jujur banyak banget yang email ke kita juga, yaitu teman-teman ya yang punya Brio gitu, yang apa ya? Kalau menurut gue mungkin setiap Brio yang kita bahas itu beda-beda ya. Iya, beda-beda. Sensasi dan juga apa ya? Tesnya beda-beda. Nah, sekarang ini tes dari Erik nih ya kan. Kalau gua lihat ini apa ya, mainnya di racing berarti ya konsepnya? Iya, konsepnya mobil ini racing. Konsepnya mobil ini racing. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu juga, ini udah konsep berapa, Bro? Ini konsep kedua. Konsep kedua. Konsep Tadinya kedua. apa? Sebelumnya gue main sleeper. Oh, sleeper. Iya. Terus langsung beralih sekarang ke Sleeper, gue bosan beralih ke racing. racing ya. Wah, racing ini gua harus tahu nih, racingnya tuh benar-benar racing kah atau gimana kan gitu. Oke. Nah, Bro, sebelum gua mau sebelum kita ngebahas lebih jauh tentang modifikasi yang dilakukan di Brio ini, gue juga pengen tahu nih, ini mobil keberapa yang sudah lu modifikasi? Ini mobil kedua yang udah gue modifikasi. Sebelumnya gue pakai Honda Jazz GD3. GD3 tahun 2004 Sibiu Thailand. Oke, itu juga dimodifikasi alirannya Itu apa? juga kalau itu gue jatuhnya ke street racing. Oh, street racing. Iya. Oke. Kenapa kok akhirnya beralih ke Brio nih, Bro? Kan udah kakaknya ya, Iya. lu turun ke adiknya gitu loh. Gini, sebelum gue milih Brio, gue ada beberapa kali observasi dulu. Oke. Saat gue cobain Brio, full dengan standarnya ya dari pabrik, di dalam hati gue ngomong mobil ini punya potensi gede. Oke. Jadi lu udah melihat ya dari lu cobain Jazz, lu coba turun ke adiknya, lu merasakan di situ ada potensi ya. Iya. Oh, potensi. Oke, ngomongin potensi nih. Lu kan udah coba Jazz, Brio hatchbacknya dari Honda ya. Kemudian keluar lagi nih City hatchback dan Jazz juga di discontinue nih. Nah, sebagai lu penikmat Honda dan juga dari Jazz ke Brio nih, gimana nih tanggapan lu? Dan kalau dilihat mungkin modifikasinya akan berlangsung mungkin 6 bulan lagi kali ya. Orang udah mulai membaca bagaimana cara aliran modifikasi yang modifikasinya di City hatchback itu sendiri. Kalau lu bagaimana nih? Kalau gue ya sejauh ini, Tanggapan lu? dimana gue pengguna Jazz dan juga Brio, Oke. gue akan susah untuk pindah ke City hatchback. Karena memang feel yang didapetin di Jazz sama di City hatchback beda jauh. Oh, beda jauh ya. Beda jauh. Oke, prediksi lu nih, City hatchback tuh nanti kedepannya akan bagus lah kayak Jazz, atau malah Jazz akan kayak orang-orang zaman sekarang nih digoreng gitu? Kalau menurut pribadi gue ya, mungkin kedepannya harga Jazz itu akan digoreng. Oke. Karena discontinue dan masih banyak peminatnya. Oh, oke. Terutama milenial sih ya. Iya, milenial. Pasti alirannya ke, ya nyarinya pasti Jazz dan juga kalau nggak Brio pada saat Iya, ini. Jazz kalau Karena nggak itu ya, apa namanya, part-part of modifikasinya itu part-part gampang. modifikasinya itu gampang, banyak. Alirannya juga Alirannya gampang. juga banyak, pilihannya mau kemana. Oke Bro, kita akan ngebahas dulu nih Bro, dari sisi eksterior nih yang sudah lu aplikasikan dari mobil lu ini standar gitu. Iya. Kalau dari eksterior sendiri apa nih Bro yang udah dimodifikasi Bro? Dari eksterior gue ganti ke velg. Velg gue pakai CE28 ring 15 keluaran dari Lenso. Oke. Ban gue pakai Aceleras 651 Sport. Oke. Semi slick. Oke. Terus lampu sen super bright. Terus headlampnya LED. Gue ganti red emblem depan belakang. Oke. Cover karbon di spion. Cover karbon di spion. Terus gue pakai Billion air flannel. Stiker windshield, udah sih itu aja sama stiker-stiker doang di belakang. Sama stiker doang. Jadi di eksterior ya look ya berarti ya. Lu pengen tampilin yang
lebih apa ya, lebih clean dan sportnya juga, Sportnya racingnya dapet. juga itu ya, Tetap dapat. racingnya juga tetap berasa. Oke, ngomongin tadi lu pakai dari sektor kaki-kaki pakai velg tadi Gue pakai velg CE28. CE28. Nah, kenapa pemilihannya jatuh di CE28? Oke, jadi sebelum milih velg itu, gue juga punya beberapa referensi lah Oke. yang gue lihat. Dari CE28, TE37, RPF1, bahkan sampai kemarin TC01. Oke. Oke, gue udah dapat beberapa velg itu dan speknya berbeda-beda semua. Akhirnya gue milih CE28 ini karena jujur beratnya ini paling ringan daripada yang lain. Oke, dari pertimbangan itu dari ini ya, berat ya, Dari bobot ya. berat. Dan Oke. juga speknya termasuk oke. Gue nggak akan gesrot tanpa roll fender. Oke. Nah, Bro, kalau untuk sistem suspensinya sendiri, Suspensinya sendiri ini kebetulan gue masih pakai custom. custom. Kalau Pakai boleh tahu, custom. Shocknya tetap pakai punyanya Brio. Tetap punya Jadi Brio. untuk daily tetap masih comfort. oke. Pernya depan belakang gue pakai punyanya Jazz. Depan belakang pakai punya aja. Punyanya Jazz. So far gimana, Bro? So far buat belok rigid, Mm-mm. buat daily masih enak lah, masih termasuk comfort. Oke, masih comfort. Jadi tidak perlu coilover ya buat saat Iya. ini ya. Cukup ya. Masih cukup lah, Kalau untuk budget mahasiswa cukup lah ya. cukup banget. Dengan pakai Verges depan belakang, itu dipotong berarti. Dipotong, Ya? Potongnya berapa ulir, Bro? Kalau boleh tahu, Bro. Biar punya bayangan juga nih. Ketika untuk Gua dapatkan kemarin fitment itu, seperti ini. Kalau nggak salah, depan dipotong 2 ulir, Oke. depan dipotong 2,5 ulir, belakang 2. Jadinya fitmentnya depan 1 jari rapet, belakang 1,5 jari rapet. Oke, jadi 2,5 dipotong di depan, 2 di belakang. 2 di belakang. Oke, jadi fitmentnya dapat ya, Fitmentnya 1 dapat. rapet dan 1,5 Iya. rap. Kan banyak juga orang yang udah mengganti ke looknya udah ke RS nih. Kenapa lu tidak mempertimbangkan untuk mengganti ke arah RS itu tadi? Kalau menurut gua, karena mobil ini basicnya sendiri kan tipe Satya ya, yang E. Gua kalau boleh jujur nggak tahu kenapa, gue lebih suka yang E dibanding yang RS. Oh, Karena yang RS dari bentuk proyektornya yang depan itu sedikit agak aneh sih. sedikit agak. Itu aja. Oh, itu ya pertimbangan lu ya? Iya. Karena kan orang juga pengen look dan juga apa ya, mungkin sistem penerangannya mumpuni gitu. Mumpuni. Dengan mengganti ke RS kali. Kemudian kalau untuk kedepannya mau diapain, Bro? Kalau dari kalau kita Depannya ngomongin exterior. next project itu ada cup karbon, Cup ada karbon. fender karbon, Oke. lips karbon, sama side skirt. Side skirt ya. Oke. Berarti untuk ke depan juga lu nggak akan mengganti mobil, tapi malah ini Ini tetap akan gue kembangin lagi. bakal lu kembangin lagi. Oke, dari ngomongin eksterior nih, lu akan arahnya adalah ke racing ya tadi Racing. ya? Racing kaki. Gue penasaran dengan interiornya. Boleh? It's a different time zone. Ooh, I gotta go. I've been working, told them please don't hit my phone. I'm in my zone, bruh, just leave me alone. Was on the road, but I swear I'm coming home. Now the drinks on me, I think we need a toast. See, I did it for me. Now my old friends calling, told them nothing's for free. Told me time is money, dog, swear I paid all my fees. I was starving for this game, now my family can eat. Thought I told y'all that it's my way. Oke, Bro, apa ya? Ngobrol sedikit nih, kalau gua lihat ya, yang gua lihat teman-teman yang suka dengan konsep racing dan segala macam itu, dia tidak terlalu memikirkan look kali ya. Tetapi kayak yang penting gua fitmentnya enak, mobil gua nggak kotor, nggak bareng-bareng, tetapi ya yang penting inilah racing yang menurut gue. Kalau gue lihat ya, banyak teman-teman yang mengaplikasikan konsep itu racing. Begitu juga dengan lu nih kalau gue lihat. Kalau dari sisi eksterior juga nggak, ya udah yang penting fitment gue enak. Fitment enak. Dilihatnya nggak terlalu norak tapi pas lah. Nggak terlalu norak tapi pas ya, benar. Itulah apa ya yang gue tangkap dari teman-teman yang pecinta aliran racing itu sendiri. Dan ini kalau gue lihat interior lu jadinya minimalis ya, Bro ya. Gua lihat ya. Iya, Bangku belakang minimalis nggak banget. ada. Bangku penumpang juga yang di depan juga nggak ada. Oke nih, Bro. Cerita nih boleh kalau dari interior sendiri yang sudah lu modifikasi apa? Oke. Untuk jok sendiri gue udah ganti pakai Sparco dan harness 4 titik Sparco juga. Oke. Jok semuanya gue copot. Kenapa? Gitu. Itu ada Beban kah? alasannya. Itu ada alasannya. Karena mobil ini
Gue dan jujur gue sendiri lagi research untuk mobil ini untuk dapat time terbaiknya. Jadi gue akan buang weight yang nggak berguna. Oke. Yang berat-beratin mobil akan gue copot semua. Oke. Ya, itu salah satu alasannya ya. Berarti bobot, mengurangi bobot. Ngurangin bobot. Oke. Bahkan sampai peredam sendiri pun udah dicopot semua. Peredam juga udah lu copot ya? Iya. Cuman cover-covernya belum ya? Cover-covernya belum. Oke, peredamnya udah lu copot. Oke, kemudian apa lagi nih bro? Untuk interior paling gue ada penambahan tachometer. Tachometer, so far udah sih itu aja. Udah ya? Jadi di dalam interior juga yang penting nyaman buat lu sendiri ya berarti ya? Buat gue sendiri. Dan pas saat pengemudi ya supportnya buat lu sendiri juga gitu? Buat gue sendiri. Dan istilahnya apa ya, bodo amat sama orang lain gitu ya. Oke bro, kalau untuk ngomongin proyek kedepannya nih bro, dari ngomongin kita dari sisi interior sendiri, ke depan akan mau diapain? Kemungkinan paling besar untuk ke depan itu gue akan nambahin roll bar 6 titik seamless. Roll bar 6 titik seamless. Iya. Oke, itu untuk ke depannya ya? Untuk ke depannya. Apa lagi? Ada lagi nggak? Paling sama untuk tuas transmisi mungkin gue ganti yang model short shift yang pendek. Short shift dari steering wheelnya sendiri? Dari steering wheelsnya sendiri kemungkinan gue pakai OMP ke depan. OMP ke depan ya, berarti memang udah di planning kan buat caranya udah racing banget ya. Iya. Oke deh, ngomongin ini kan udah ada beberapa bagian yang part yang udah lo copot-copotin gitu. Kalau gue pengen tahu nih sebelum kita lihat dari sektor engine, best time-nya berapa nih yang udah lo dapat nih? Dari yang joknya ada sampai enggak? Waktu gue main sleeper itu kan jok masih terpasang semua, ban serep aja masih ada di belakang. Time gue 0-100 itu 8 detik. 0-100 8,3 detik. 8,3 detik. Iya. Sekarang? Sekarang mobil ini terakhir gue tes itu 7,6 detik. 7,6 detik. Oh, lumayan ya, sekitar berapa? 0, ya lumayan ya berarti. Lumayan ngebuangnya. Ngebuangnya lumayan. Tapi nanti ketika lu akan nambah roll bar berarti bobotnya akan nambah lagi. Bobotnya akan nambah lagi dan ya gue harus tuning lagi. Lu harus tuning lagi. Oke, mungkin ada beberapa part lagi yang akan lu ada upgrade beberapa part ya? yang lu buat dari sektor engine. Oke, karena konsentrasi lu di engine nih gue penasaran sama yang sudah diaplikasikan dari sektor engine. Boleh kita lihat sekalian langsung bro ya? Boleh. Oh, catch me ballin' like I'm Mike J. Need 100 grand, I told them all I walk away. 100 with me and they shooters like they in the paint. Do it for my city, feeling like I'm Mike J. Oh, catch me ballin' like I'm Mike J. Oke bro, masuk kita ke sesi terakhir nih, ngomongin seputar sektor mesin. Dan concern lu juga kan di sini nih. Kalau dilihat sih nggak banyak perubahan ya, cuman yang itu tuh corong apa sih namanya? Air flannel. Air flannel tadi yang kelihatan, apa ya, yang kelihatan sama mata. Nah kalau dari sistem engine sendiri nih, yang sudah dimodifikasi apa bro? Kita yang paling basic dulu ya. Paling basic itu dari exhaust. Exhaust ini gue udah full system. Oke. Tapi full system gue nggak fanatik dengan satu brand. Gado-gado ya? Gado-gado. Oke. Dan juga ada yang memang di custom. Oke. Gue custom sendiri dengan request sendiri. Oke. Kalau boleh tahu boleh dijabarin nggak bro? Apa aja tuh? Oke, untuk downpipe itu gua pakai bikinannya Dede Exhaust. Ya ukurannya ini ya? Inletnya 2 inch. Inlet 2 in. 2 inch. Di front pipe-nya gua pakai, nah ini banyak yang orang kadang nggak tahu. Gua bikin dari 2 inch turun ke 1.8. Oh, dari 2 Jadi dia nyambung kecil ke 1.8, balik lagi ke 2 inch belakangnya. Balik lagi ke 2 inch ke belakang. Iya, jadi yang gede tuh hanya di ujung-ujungnya aja, di tengahnya kecil. Untuk center pipe masih tetap inlet 2 inch. Di belakang gue pakai exhaust mufflernya gue pakai dari Sokudo Type 1. Sokudo Type 1. Oke, pemilihan dari apa tadi? Center pipe ya? Iya. Bener ya? Front pipe. Front pipe-nya 2 inch, 2 inch ke 1.8. 1.8 balik lagi ke 2 inch. Punya referensi dari mana? Jadi gue pertama lebih ke iseng sih bikin ini. Gue cobain yang memang inletnya full 2 inch, yang full 1.8 inch. Gue hitung time-nya. Oh. Gue hitung time-nya. Nah, dan perbedaan tenaganya berasa. Yang di 2 inch ini tenaga bawahnya tuh galak banget. Tenaga bawah galak, tapi atasnya kosong. Atasnya kosong. Yang di 1.8 tenaga bawahnya kosong. Oke. Atasnya galak. Oke. Oke. Kombinasi?
Akhirnya gue coba ngobrol sama memang ahlinya ya. Kalau memang mau enak gimana kalau dikombinasiin. Mereka bilang oke, lu pakai stainless steel, di depannya 2, jadi jalur pembuangannya tetap 1,8. Oke, Jadi tenaga bawah dan atas bisa ngisi. Jadi ada beberapa ini ya, uji coba dulu Uji dari coba lu ya? dulu. Dari yang 2, kemudian 1,8, sekarang adalah kombinasi dengan menggunakan Bahan stainless. stainless ya. Oke, itu kita ngomongin dari exhaust ya. Baru exhaust. Oke, kemudian apa lagi nih, Bro? Nah, ini nih. Ini kenapa? Kan pakai air flanner. Ini kenapa kok nggak pakai open filter gitu kan? Kebanyakan orang pakai open filter. Open filter sendiri sebenarnya cuma opsional ya. Cuman dia berasa di tenaga atas saja. Cuman minusnya open filter itu karena gue pakai air Frano dan dulu gue buangnya langsung di depan intake. Itu saat hujan mobil gue hampir mati. Karena sedotannya terlalu kencang, airnya naik. Satu yang gue takutnya water hammer. Iya, water hammer. Oke, akhirnya pakai yang standar tapi air filter tetap. Gue pakai box yang standar, cuman gue ganti air filternya replacement dari KNN. Oke, air filter replacement dari KNN, cuman air filternya masih tetap Air filter tetap untuk flow anginnya lebih bagus. Ya. Berarti mengejar flow angin di dalam kabin mesin ya? Iya, di kabin mesinnya. Oke, itu ngomongin filter. Kemudian nextnya apa lagi nih, Bro? Kopling, gue udah ganti satu set XCD Stage 1. Stage 1. Iya. Punya referensi dari mana tadi? Karena orang kan banyak pemilihan nih kalau lihat. Jadi gini, banyak gua udah sampai decide buat ganti kopling itu karena waktu di standarnya, waktu gua coba itu tenaganya nahannya itu di kopling slip. Oke, gua tanya ke beberapa orang yang memang udah expert ya, dan mereka lebih nyaranin untuk ganti ke kopling racing daripada Pantek. Iya, itu pemilihan juga Pantek ya? Pemilihan juga. Kalau Pantek memang harganya murah, tapi umur koplingnya pun sebentar biasanya. Iya. Nah, untuk lebih amannya, memang ganti satu set kopling, memang lebih mahal, tapi lebih long term pakainya. Iya. Oke, koplingnya ganti, intinya ganti berarti lu ya? Ganti, gue satu set semua ganti, dari matahari, dekrup, dan juga platnya. Pakai semuanya XCD Racing ya berarti ya? Iya. Oke, kemudian next? Terus gua udah ganti, untuk sektor internal gua ganti camshaft, klep dan pair klep, tapi dengan ukuran standar ya, dengan ukuran standarnya lagi. Ukuran standarnya lagi ya? Ukuran standarnya lagi. Tapi bahannya berbeda. Gua pakai titanium. Jadi semua titanium ya yang tadi ya? Titanium. Camshaft, klep, dan pair klep itu semua titanium. Jadi gimana akhirnya? Walaupun ini ukurannya standar gitu loh. So far jauh tenaganya sama yang standarnya. Karena ngomongin bahan doang gitu ya? Iya, ngomongin bahan. Karena satu, apalagi titanium, dia jauh lebih loncer. Titik didihnya lebih tinggi. Dan juga lebih enteng. Dia lebih enteng. Dan dan oli yang gue pakai pun sekarang 010W. 010, lebih ini banget ya? Iya. Lancar banget. 010W. 10W. Oke, dapat referensi dari mana juga loh kalau kalian? Kalau yang karena kan itu kayaknya kalau dilihat kurang banyak yang tahu gitu loh. Kalau camshaft ini sendiri sebenarnya berawal dari gue ngeliat di salah satu channel YouTube lah, punyanya orang Thailand. Dia build Brio juga. Akhirnya dengan keisengan gue coba email dia. Gue nanya-nanya, kita ngobrol, akhirnya dia nyaranin, ya udah kalau mau memang lebih enak dengan tidak merubah standarnya, ganti camshaft, klep dan pair klepnya yang titanium tapi ukuran standar. Karena perbandingan beratnya hampir 1:4 dibanding yang standar. 1:4 ya? Ibaratnya yang standarnya 4 kilo, yang ini cuma 1 kilo. Orang kadang notisnya sama balance mesin kalau orang bilang. Jadi mesinnya diturunin, dibongkar semuanya, dibersihin, ditimbang ulang. Blueprint berarti ya? Blueprint itu ya? Mesin. Tapi dibalance lagi. Dibalance lagi. Ya. Akhirnya kemudian nextnya adalah blueprint. Terus ada lagi nggak bro dari sektor mesin sendiri? Untuk ECU gue masih pakai ECU standar. Cuman dituning dari Stage Performance di Gading Serpong. Itu
bukan pembodohan ECU sih, kita merubah mappingan dari ECU-nya. Oke, bukan pembodohan ya. Iya. Bukan dibodohin lagi Bukan nih dibodohin ECU-nya, lagi tapi ECU-nya. Memang kita tune di dalam ECU-nya. Oh, Kita tarik datanya, kita masukin data baru. Oke deh. Berarti upgrade-nya udah sampai ke remap ya akhirnya Iya. ya. Remap. Next-nya nggak mau ke Dastec kah gitu? Atau dengan segini sudah cukup? So far sih segini cukup. Cukup. Mungkin kalau misalnya gue ada upgrade di sektor mesin lagi, mungkin gue akan Dastec. Kalau menurut lu nih, ya kan, Uh-huh. stepnya lebih baik mana gitu loh? Kayak lu yang jalanin ada beberapa part internal yang diganti, kemudian lu remap, atau kayak mungkin ada orang juga yang langsung Dastec dari standar, udah Dastec aja, udah keren kok gitu. Itu memang agak riskan sebenarnya. Dastec. Dastec di mesin standar. Oke. Kalau menurut gue, karena banyak yang mesinnya standar, mereka minta, ya tau lah anak-anak sekarang udah beratak-tak-tak. Iya, ya itulah nembak-nembak lah. Gitu. Nembak-nembak. Oke. Itu kalau secara Dastec yang gue lihat kurvanya itu ignition time mereka semua diacak. Oh. Dan AFR-nya itu dinaikin. Jadi mereka bensinnya leak, ignitionnya nggak jelas, naik turunnya, mereka akan nembak api terus. Yang pasti salah satu yang akan kena itu gasket, head, downpipe. Ya, tapi kan mereka nggak mikirin itu. Mereka nggak mikirin itu, mereka cuma mikirin ya udah keren. Keren ya. Dan juga sebenarnya peruntukan Dastec itu sebenarnya lebih enak untuk balap. Karena di mana ada throttle module, ada iDrive. Iya, karena dia sebagai pensupport terakhir kan. Pensupport sebenarnya. terakhir. Iya. Cuman itu aja. Dan mobil standar ditambahin Dastec mungkin ya cuman naik sekitar 10 HP lah, nggak banyak. Ya, ya. Tapi dirasa udah keren bro. Dirasa udah keren. Karena ya mereka taunya starter pack-nya itulah. Nah, starter pack-nya gitu benar-benar. Oke, berarti dari sektor engine itu ya bro ya. Iya. Dan next-nya lu akan naik ke Dastec. Dastec karena udah masuk dalam fase Dalam ini ya, support fase ya. udah final. Udah final ya. Iya. Mau dengerin dulu nih bro suara knalpot Oh, ini. Boleh nih. boleh kita banget. Geber-geber dulu dikit nih. Mana nih knalpot yang gado-gado tadi nih? Nah, ini kan cuman remap. Mm. Ini kan cuman remap. Banyak yang ngomong remap tapi nggak bisa launch control. Oke, Oke, karena kan tidak ada tombol kan. benar. Oke, di mobil ini udah diinstal launch control dari stage. Oh, lu udah install ya? Oke, oke. Jadi udah diinstal ya? Udah Launch diinstal. control Dari stage performance. dari stage performance. Jadi kok kayak nahan gitu ya bro tapi? Iya. Jadi memang untuk mobil ini sendiri, kenapa diinstal launch control kayak gini tuh lebih enak? Karena VTEC timingnya udah diubah. Satu VTEC timingnya udah diubah dan memang mesinnya sendiri mumpuni. Oh. Gitu. Udah sebenarnya nggak perlu Dastec juga udah cukup. Udah cukup ya? Ya cukup lah, neneng dapat gitu, dapat juga. Iya. Oke nih bro, tips lagi nih, tips buat teman-teman yang punya Brio nih. Boleh. Kira-kira menurut lu ketika gua akan memulai memodifikasi dan gua punya mobil Honda Brio khususnya, kira-kira hal pertama yang harus gua perhatikan apa nih bro? Selain kalau ngomongin konsep kan orang tinggal nyebut ya, gua mau stance, gua mau racing. Tetapi kalau menurut lu apa nih? Kira-kira yang harus diperhatiin selain gua ngomongin konsep? Gini, konsep itu udah pasti ya. Iya, konsep Karena udah untuk pasti. aliran kita kemana Iya. jatuhnya. Kedua, itu kita ganti kalau untuk awal ya, part yang memang lebih fungsional dulu. Kayak misalnya lu mau main racing ya, lu ganti ban dan velg dulu serta kaki-kaki dulu. Oke. Sektor engine itu bisa belakangan. Yang penting kaki-kaki semua udah mumpuni. Oke. Kalau untuk Bertenaga gitu. awal-awal ya, Hmm. kebanyakan tuh kalau gue biasa referensiin orang untuk ganti air filternya dulu. Air filter. Air filter, terus olinya diganti. Oke. Olinya itu diganti dengan yang memang sesuai dengan kebutuhan mesinnya ya. Oke. Kalau misalnya mobil standar dimasukin oli kego pasti jebol. Itu aja. Oke. Kemudian mungkin stepnya ke exhaust ya. Stepnya ke exhaust, baru masuk ke exhaust. Exhaust pun sebenarnya gua nggak bisa nyalain siapa-siapa. Oke. Cuma ada baiknya kalau untuk exhaust itu kita apa ya sebutannya? Kita konsultasi dulu
Oke. ke yang lebih ngerti. Karena untuk kalau misalnya exhaust kita salah bikin, mobil bukannya enak malah ngempos. Ya. Oke, lebih baik bertanya dulu ya. Bertanya Karena dulu. Komunikasi mungkin bisa berkomunikasi masing. Oke bro, ngomongin challenge terbesar nih ketika ngemodifikasi Brio ini apa? Challenge terbesar. Modifikasi Brio ini adalah waktu di sektor engine sih. Karena jujur gue waktu itu cuman dengar omongan mentah dari orang Thailand untuk ganti ini. Gue sendiri gambling, akan seenak itu kah? Oh, iya. Dan satu yang gue takutin, kalau misalnya gagal, gue harus turun semua mesin. Oh, tapi lu berani akhirnya ya? Iya. Berani untuk memutuskan. Gue berani, gue decide untuk ya udah pasang, gue mau coba. Berarti lu dengan udah mempersiapkan resiko yang Iya. harus tanggung. Oke, itu challenge-nya ya. Itu challenge-nya. Nah, kalau goals-nya bro apa bro? Goals-nya, gue dari mobil ini pertama kali di rumah sampai hari ini, gue sedikit amazed sih sama goal yang udah dicetak sama mobil ini. Karena standar Brio itu 0 ke 100-nya aja 13,1 detik. Sedangkan gue udah nyampe 7,6 detik hari ini. Oke, berarti nanti akan ada best time lagi. Ada nih yang akan best time dicapai. lagi yang akan dicari. Targetnya berapa bro? Best time-nya bro? Target 70. 7, wah semangat ya bro, semoga bisa tercapai lah itu. Oke deh bro, Erik thank you banget atas sharing-sharingnya dan semoga sharing yang lu berikan bermanfaat buat teman-teman. Sukses terus bro. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen they effort, this piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stepping, I'm 10 to. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip. Got old problems with the friends new. Yeah, I'm in the big leagues. Told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Yeah, told him I'ma hit it out the same. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Erik seputar modifikasi Honda Brio. Wow, nambah lagi nih pengetahuan baru ya dari Erik dan semoga sharing yang diberikan Erik tadi bisa bermanfaat. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus modifikasi Golden Lucky. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi. I'm in the big leagues. Told her don't miss me.